2 record. Kamera 3 record. Rolling. Action. How y'all doing? Welcome. Let's go. Like this forever. All I wanna do is make you proud of me. That's why. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody. Turn around, turn around, turn around. I don't wanna love nobody. Hey. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody. Saya adalah Head of Good Sense Podcast and Social Media. Good Sense adalah sebuah wadah komunitas yang menggunakan podcast sebagai media utama untuk memberikan perspektif yang benar berdasarkan wisdom Tuhan untuk menjawab persoalan sehari-hari anak-anak dan remaja usia kampus. Saat ini, Good Sense sudah berjalan kurang lebih 8 bulan dan telah menjangkau ratusan pendengar. Harapannya, Good Sense dapat terus menjadi media yang berani memberikan pendapat meskipun berbeda dari pendapat-pendapat dari dunia, agar Good Sense bisa menjadi komunitas yang secara aktif memberi dampak positif baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi pendengarnya. Saya Adrian Wijaya dari Single Ministry dan saya adalah Head of Discover's Social Media. Saya sudah melayani selama 5 bulan di dalam social media ini. Discover's ini diciptakan untuk menjadi sebuah platform bagi orang-orang yang mempunyai pertanyaan mengenai kehidupan yang akan kami bahas lebih dalam lagi dari sudut pandang Alkitab, terutama orang-orang yang sudah memasuki kehidupan single. Tujuan kami dalam melakukan ini adalah untuk memperkenalkan sudut pandang atau cara berpikir Tuhan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi di zaman ini dan menunjukkan bahwa Tuhan peduli bahkan kepada hal yang paling kecil di dalam kehidupan kita. Kami sangat bersemangat dan terbuka bagi brother sisters yang ingin bergabung dengan tim kami untuk membagikan pengetahuan dan perjalanan kalian dengan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Nama saya Abraham dari Kampus Ministry Tangerang, berpelayanan di tim Creative Visual Ministry sebagai Head of Editor dan Content Creator di WTC. Sukacita saya dalam melayani di bidang editing adalah di mana saya mendapat kesempatan untuk menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk berkreasi, seperti mengerjakan video-video yang ada di YouTube channel GKDI Tangerang Official. Kalau bicara tentang duka cita, apa ya? Mungkin lebih ke kita kekurangan editor sih. Karena konten kita yang luar biasa banyaknya ya, itu tidak berbanding lurus dengan editor yang kita punya, yaitu 3-4 orang, 3 orang lah. Ingat-ingat waktu itu ada kejadian di mana konten kita banyak tapi editor kita sedikit dan deadline menunggu ya. Kita sampai nginep di gereja dan ya dapat kejadian-kejadian seperti kurang tidur, bahkan ada yang nggak tidur juga selama 3 hari, ada juga yang 4 hari. Tapi makan tetap ada, puji Tuhan, terima kasih brother dan sister. Harapan saya untuk tim ini adalah konten-konten kita semakin berkualitas, semakin efektif dalam pengerjaan, menjangkau lebih banyak jiwa, dan yang paling pasti nama Tuhan dimuliakan. Untuk TWT sendiri, itu merupakan singkatan dari Teens Wise Teens Challenge yang dibuat oleh tim Teens Digital Ministry, berupa konten yang bertujuan untuk menginspirasi anak-anak remaja dalam pertumbuhan rohani dan karakter mereka. Saya Putri, saya dari Kampus Ministry Tangerang. Saya melayani sebagai Head of Social Media dan Admin GKDI Tangerang.
saya aktif melayani sejak tahun ini. Sosial media kami bertujuan untuk menjangkau lebih banyak jiwa dan juga untuk terkoneksi dengan setiap jemaat melalui konten yang kami ciptakan. Harapan saya, setiap konten yang kami ciptakan dapat membangun juga membantu bagi setiap jemaat supaya kita terus terkoneksi. Dan yang paling utama adalah supaya sosial media kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Saya Arvin Lee dari kampus Ministry Tangerang. Saya melayani Tuhan sebagai Head of K-Kids Production. K-Kids adalah tim untuk memproduksi ibadah online untuk adik-adik sekolah minggu. Walaupun pandemik, adik-adik tetap bisa memuji Tuhan dan belajar firman bersama-sama secara online. K-Kids adalah tim untuk memproduksi ibadah online untuk adik-adik sekolah minggu. Walaupun pandemik, adik-adik tetap bisa memuji Tuhan dan belajar firman bersama-sama secara online. KKK Online aktif sejak 9 Mei tahun 2020. Puji Tuhan, hingga saat ini KKK melewati 54 minggu dan memproduksi 38 video KKK Online Service yang melewati sensor. Saya Rosi, saya dari kampus Ministry dan saya adalah Head of Creative Visual Ministry atau sering didengar dengan Digital Ministry. Digital Ministry mulai aktif memproduksi konten video semenjak pandemik COVID-19 menerpa Indonesia. Diawali dengan ibadah online dan juga Kids Kingdom Online Service. Puji Tuhan, sudah lebih dari setahun channel YouTube kita, GKDI Tangerang Official, telah memproduksi 111 video lulus sensor dan juga 1001 subscriber. Creative Visual Ministry atau disebut CVM adalah nama Digital Ministry Tangerang saat ini. CVM sendiri terdiri dari 4 tim kreatif, yaitu yang pertama Creative Production, yang memproduksi konten video dari pra, pro, hingga post production. Contoh hasilnya adalah segala video yang ada di channel YouTube GKDI Tangerang, ibadah maupun KKK. Dan yang kedua adalah Creative Social Media, yang menjadi gerbang pertama informasi dan menciptakan konten-konten untuk menjangkau pengguna media sosial untuk bisa berkomunikasi secara interaktif. Yang ketiga adalah Creative Operator yang bertanggung jawab untuk hosting Zoom ketika ada acara seperti kelas atau ibadah bersama dan juga menyediakan slides yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah Creative Documentation, adalah divisi baru untuk mengabadikan momen-momen yang ada di setiap event GKDI Tangerang. Tidak hanya bekerja sama untuk mendukung setiap event gereja kita seperti ibadah, ulang tahun, Men's Forum, Women's Day, dan event-event besar yang kita adakan, CVM juga menjadi payung bagi komunitas dari ministry kita, seperti Good Sense dari kampus, Discover Single, TWTC Teens yang bertujuan untuk menjangkau jiwa dengan cara yang lebih kreatif. Kami harap semua ministry juga bisa mengikuti jejak Teens, Campus, dan juga Single. Kami adalah murid Yesus yang terus rindu menjangkau banyak jiwa. Kami terus berpikir dan berdoa, bagaimana kami dapat menjangkau jiwa sekalipun terpisah oleh jarak dan waktu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena telah memberkati Indonesia dengan teknologi yang terus berkembang. Memberkati murid Yesus dengan kreativitas dan hati yang terus mau melayani. Digital Ministry bervisi menyebarkan kabar baik tentang Tuhan kita yang dahsyat dan menjadikan bangsa murid Yesus dengan audio visual yang kreatif melalui digital media. Namun kami tidak dapat sendiri. Kami berharap ada hati murid-murid Yesus yang rindu menjangkau jiwa bersama kami. Creative Visual Ministry Tangerang. Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata
dengan telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat melakukan ibadah online bersama di YouTube channel GKDI Tangerang Official. Dan saat ini saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan roti dan juga anggur karena kita akan ada komuni saat ibadah nanti. Saya juga ingin mengajak saudara-saudari sekalian memberikan persembahan kasih untuk pelebaran kerajaan Allah yang dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian memberikan pikiran dan juga fokus kita untuk menerima firman yang akan sebentar lagi dibagikan masih dengan tema yang sama di bulan Juni, yakni I will make you fruitful. Selamat beribadah saudara-saudari sekalian, tetap jaga kesehatan kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya akan membacakan beberapa ayat yang dapat menguatkan kita untuk kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudari yang terkasih, itulah firman Tuhan yang telah dibacakan. Saat ini saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Till
Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Satu sukacita kita bisa bersama-sama beribadah di minggu pagi hari ini. Dan saya berdoa supaya kita semua bisa bertumbuh dan dijaga oleh Tuhan, terutama pada masa-masa sukar seperti begini. Dan juga kita bisa bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penjagaan Engkau. Hari ini kami masih bisa memiliki kesempatan menikmati nafas kehidupan. Biarlah Tuhan kami terus bisa bertumbuh dalam memahami Engkau, bertumbuh dalam memahami akan betapa besarnya kasih Engkau kepada kami, dan bahkan juga mengerti akan kehendak Engkau. Biarlah firman Tuhan yang kami akan pelajari di minggu pagi hari ini bisa membantu kami semua makin dekat dengan Engkau dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran yang saya mau bagikan pada pertemuan minggu pagi hari ini berjudul I will make you fruitful. Dan kalimat ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-48 ayat yang ke-4a. Kejadian pasal 48 ayat yang ke-4a. Demikian bunyi firman Tuhan. Serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Kalimat ini diucapkan oleh Yakub ketika dia dalam usia tua. Dan Yusuf membawa kedua anak-anaknya, yaitu Manasye dan Efraim, untuk mendapatkan berkat daripada ayahnya, yaitu Yakub. Dan kita tahu bahwa kalimat ini atau kata-kata ini yang diucapkan oleh Yakub merupakan kata-kata yang sudah ada disebutkan Tuhan sebelumnya, yang kemudian kita bisa pelajari dari Kejadian pasal 17 dan Kejadian pasal 28. Kejadian 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini, karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan sebagai menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Inilah kata-kata yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, ya, untuk bagaimana dia bisa atau keturunannya bisa menjadi bangsa yang besar. Yang sama juga Tuhan sampaikan ketika bertemu dengan Yakub pasal 28 ayat 13 sampai 14. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini adalah kata-kata semacam berkat atau janji Tuhan yang Tuhan sampaikan baik kepada Abraham, diulang lagi kepada Ishak, kepada Yakub, dan kemudian Yakub mengucapkan itu kepada Yusuf dan anak-anak daripada Yusuf itu sendiri. Nah, pertanyaan saya begini, waktu kita membaca ini, kita pikir, wah, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang hebat, menjadi kekuatan. Pertanyaannya adalah begini, apakah yang kita fokuskan adalah buahnya atau keturunannya, atau kepada Tuhannya yang memberikan janji itu? Kepada janji-janji atau kepada yang memberikan janji? Kepada berkatnya atau yang memberikan berkat? Sering sebagai manusia, kita banyak sekali suka mendengar kata-kata yang bagus. Kita suka mendengar ucapan-ucapan yang bagus. Kita suka membaca ayat Alkitab yang berisi pernyataan-pernyataan yang bagus. Tapi kita lupa bahwa di balik semua janji-janji itu ada Tuhan yang memberikan janji itu. Nah, yang kita mau fokuskan itu di mana? Fokus kepada janjinya
atau fokus kepada yang memberikan janji? Tentu saja yang kita akan fokuskan adalah bagaimana Tuhan yang memberikan janji itu, tetapi juga bagaimana respons kita, bagaimana sikap kita, bagaimana cerita hidup kita supaya apa yang janjikan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab berisi banyak sekali cerita. Selain berisi tentang firman Tuhan, tetapi juga ada berisi cerita-cerita. Dan dari cerita yang kita dapatkan, ada merupakan contoh-contoh kehidupan orang-orang yang benar. A good example. Dan tetapi juga ada contoh-contoh yang kurang baik, yang bad example. Contoh yang baik itu membuat kita bisa mendapatkan inspirasi daripadanya. Kita mau seperti begitu. Contoh yang buruk memberikan kepada kita informasi bagaimana cerita perjalanan daripada orang itu. Dan kita bisa ikuti sebagai suatu hal yang memberikan kepada kita pengetahuan bagaimana hidup seperti begitu. Dan kita menghindarinya sebagai peringatan akan kita. Karena itu kemudian berdasarkan cerita dalam kitab Kejadian, saya akan membagikan bagaimana orang-orang yang mereka harusnya memiliki semua janji itu. Mereka harusnya mendapatkan semua bagian supaya mereka bisa berbuah, tetapi mereka tidak mendapatkannya karena kehidupan dan pilihan hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Judul pelajaran saya adalah bagaimana bisa memiliki kehidupan rohani yang penuh dengan buah-buah. Fruitful spiritual life. Ada 3 contoh karakter atau orang yang saya akan pakai sebagai bahan khotbah saya di pagi hari ini. Yang pertama adalah Kain. Kita tahu Kain adalah anak yang pertama yang disebutkan dalam Alkitab oleh keturunan Adam dan Hawa. Dan sebagai anak yang pertama harusnya dia yang mewarisi semua berkat-berkat itu atau semua janji itu. Tetapi dia tidak mewarisinya, bahkan dia menjadi terbuang dan mengembara. Contoh yang kedua adalah Terah yang merupakan ayah daripada Abraham. Terah memberikan kepada kita gambaran bagaimana orang yang terpanggil, dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan ke tanah perjanjian, tapi dia berhenti tidak sampai ke sana. Contoh yang ketiga adalah Esau yang seperti Kain juga memiliki semua janji dan hak sebagai anak yang sulung, tetapi dia tidak mendapatkan janji-janji itu. Inilah 3 contoh karakter yang saya mau berbagi kepada kita. Semoga itu bisa menjadi suatu petunjuk gambaran bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang harusnya berbuah secara rohani. Kejadian pasal yang keempat, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dikatakan begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Waktu saya kecil, ya kita diajari oleh guru-guru sekolah minggu kita. Dan bahkan ada gambaran kayak waktu itu dibakar, itu asapnya satu membubung ke atas, satu membung ke samping kiri, samping kanan. Dan itu gambaran Tuhan menerima, itu kan ilustrasinya. Saya sering bertanya, mengapa Tuhan itu menolak apa yang diberikan oleh Kain, tetapi Habel Tuhan mengindahkan persembahannya. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, kita katakan begini. In the course of time, Cain brought an offering to the Lord. Dikatakan of the fruit. Dia tidak bilang the first fruit. Cuma dia bilang adalah buahnya. Bukan hasil panen yang pertama, tapi hasil panenannya. Sementara Habel itu memberikan yang pertama, the best portion. Dan bagi kita, kalau kita bisa mengerti budaya Alkitab, sebenarnya ketika berhubungan dengan persembahan, emang apa salahnya si Kain memberikan persembahan dibandingkan dengan Habel? Ini adalah budaya Alkitab. Buah yang pertama dari hasil tanah adalah untuk menghargai manusia. Makanya di dalam budaya Alkitab, hasil panen itu diberikan untuk dimakan oleh para
pekerja atau para imam, para orang Lewi, itu yang diberikan kepada manusia sebagai bagian mereka menghormati pekerjaan daripada manusia-manusia yang Tuhan pilih untuk melayaninya. Sementara buah pertama atau hasil pertama daripada hewan, the firstborn of the flock, adalah untuk menghargai Tuhan. Jadi orang sudah bisa mengerti dari budaya lama, saya percaya bahwa Kain juga sudah mengerti pengertian ini, bahwa sebenarnya yang dia harus kasih adalah yang terbaik. Tetapi bukan cuma yang terbaik, dia harus kasih juga bagian yang seharusnya merupakan milik Tuhan. Pertanyaan saya sederhana begini, brothers and sisters. Emang Kain selama hidup cuma vegetarian, cuma makan hasil daripada tanamannya. Sementara kan bumi masih kosong, orang masih dikit. Berarti kan dia punya tanah yang banyak dan dia boleh nggak dia berternak? Ya boleh-boleh aja. Saya percaya tidak mungkin dia hanya fokus kepada pertanian, yang sana fokus pada peternakan. Saya percaya dua-dua melakukannya, hanya satu lebih condong ke arah yang satunya, satu lebih condong kepada arah yang lain. Jadi apakah Kain tidak punya kambing untuk dipersembahkan? Saya merasa kayaknya nggak masuk akal deh. Karena dengan semua tanah yang begitu luas ya pasti dia punya kesempatan. Masalahnya adalah apa? Masalahnya bukan soal dia memberikan yang terbaik atau tidak terbaik. Dia mengerti bahwa yang namanya hasil bumi adalah untuk menghargai manusia. Dan hasil daripada peternakan itu adalah untuk menghargai Tuhan. Karena darah daripada hewan itu mengandung kehidupan. Dan itu yang kita tahu dalam sejarah budaya Alkitab. Itu berhubungan dengan mempersembahkan persembahan yang harum di mata Tuhan. Karena itu kemudian kalau kita perhatikan, ada unsur tidak menghormatinya. Coba kita perhatikan pembicaraan ini. Di pasal yang keempat ayat 9, setelah Kain membunuh Habel, Tuhan tanya kepada Kain. Lihat, cara Tuhan berbicara pun sangat personal banget. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku? Nah, coba kita bayangkan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di rumah kita bertanya kepada anak kita, kamu tolong dong ambil sendok dan garpu. Terus dia bilang begini, enggak tahu emangnya saya pembantu di rumah sini. Kamu tolong dong lihat sandal papa atau mama. Emang saya sini pembantu di rumah sini. Itu kan kurang ajar. Kalau kita baca ini kan cuma aku tidak tahu emang saya penjaga adikku. Tetapi kalau kita sebutkan dalam bahasa sehari-hari, mungkin ini bahasa daripada Kain. Enggak tahu. Emang gue penjaga adikku, emang gue pembantu, emang gue babysitter apa? Kira-kira itu bahasanya. Bagaimana bisa orang menjawab Tuhan Allah semesta alam itu, emang gue babysitter apa? Dan inilah yang menjadi masalah. Kenapa Kain mempersembahkan hanya dia kasih sebegitu aja? Karena ada unsur yang namanya respect. Hari ini mengapa Kain tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi bagian buah-buah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan dia? Karena dia nggak punya respect kepada Tuhan. Tak ada respectnya. Kalau ataupun ada, sangat sedikit. Nah sama juga brother sister dalam kehidupan kita hari ini. Apakah kita masih menghormati Tuhan? Apakah kita masih menghormati akan apa yang kita lakukan yang berhubungan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menghormati apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Kita bisa menghormati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi masalah. Banyak sekali orang dalam perjalanan kehidupan rohaninya menjadi hilang dan berhenti karena dalam tindakan yang dia lakukan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Dan rasa hormat kepada Tuhan itu membuat sikap kita menjadi berbeda. Sama seperti kita menghormati orang lain, sikap kita pun juga jadi berbeda dibandingkan dengan tidak menghormati kepada orang lain itu. So respect yang pertama. Hari ini kalau kita pingin bertumbuh dan kita pingin memiliki kehidupan yang betul-betul penuh dengan buah, rasa hormat kita kepada Tuhan itu sangat penting. Dan rasa hormat ini saya mau bedakan dengan rasa takut akan Tuhan. Rasa takut itu kan karena kita tahu ada yang namanya penghukuman. Rasa hormat itu terjadi karena kita lihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita, apa pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang tidak pantas kita dapatkan dan kita dapatkan, itu menimbulkan rasa hormat. Kita menghormati orang karena kita lihat pengorbanan orang itu. Karena kita lihat apa yang dia kerjakan. Kita melihat kasihnya, kita melihat banyak hal daripada orang itu dan kita respect kepada orang itu. Dan ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara kalian. Hal yang bisa membuat kita berhenti perjalanan kita. Dan kita tidak mendapatkan buah-buah berkat itu dalam kehidupan kita. Mungkin yang pertama, waktu kita berhenti untuk menghormati Tuhan. Yang kedua, di Kejadian pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ialah Milka dan Yiska. Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abraham, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istrinya Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Saya stop sampai di sini. Apakah yang terjadi dalam kitab Kejadian 11 ini adalah kebetulan saja? Apakah Terah ini dia pergi ke tanah Kanaan hanya sekedar dia mau pindah aja? Apakah dia hanya sekedar pindah karena mungkin ada pembangunan yang besar di tanah Kanaan? Kita tahu Ur Kasdim itu atau daerah Babilonia Mesopotamia itu jauh-jauh sudah berkembang. Kota yang sangat maju dibandingkan kota yang kecil di Kanaan atau daerah yang kecil di daerah Kanaan. Kalau orang sekarang melakukan urbanisasi atau migrasi biasanya dari tempat yang biasa ke tempat yang lebih hebat. Nggak ada orang pergi dari hebat ke tempat yang kecil kecuali karena ada tujuan atau panggilan yang sengaja dia rela untuk meninggalkan kenyamanannya atau semua fasilitas di kota besar pergi ke kota kecil. Karena panggilan pekerjaankah? Atau bahkan juga karena panggilan iman. Seperti banyak orang juga yang meninggalkan kota besar untuk ikut dalam misi membangun kerajaan Allah di berbagai daerah. Dan kalau kita perhatikan di sini, tidak mungkin menurut saya, tidak mungkin Terah ini membawa keluarganya pergi ke kota tanah Kanaan tanpa tujuan. Saya percaya bahwa dia pergi ke tanah Kanaan. Mungkin karena ada panggilan Tuhan yang dia terima. Tapi Alkitab tidak menceritakan itu. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 250 tahun. Lalu ia mati di Haran. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia tidak melengkapi perjalanannya cuma tinggal sedikit masuk ke tanah Kanaan? Dia berhenti di kota Haran. Nah, saya punya yang namanya pandangan pribadi. Ini pandangan pribadi. Anak yang meninggal namanya Haran. Kota yang tempat Terah berhenti namanya juga Haran. Mungkin dalam perjalanan karena kepedihan itu, mungkin salah satunya karena kepedihan, ditinggalkan anak sulungnya. Dan kita tahu bagi budaya Alkitab, anak sulung itu sangat penting. Sama seperti tadi Kain, kemudian sekarang Terah kehilangan anak sulungnya. Dan dalam perjalanan kesedihan itu mungkin dia pergi ke tanah Kanaan dengan panggilan untuk pergi cari suasana yang berbeda atau panggilan Tuhan yang berbeda, saya tidak tahu. Tetapi sampai di kota yang kebetulan namanya adalah sama seperti nama anaknya. Dari tadinya dia pergi untuk satu tujuan, berhenti di tempat yang namanya Haran, sama persis dengan nama anaknya. Dan menurut saya, dia berhenti menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena kepedihan hatinya, karena keadaannya, karena emosinya, karena hati dan suasana hatinya. Dan dia berhenti dan Alkitab berkata dia menetap dan mati di Haran, tetapi tidak sampai ke tanah Kanaan. Poin saya yang kedua, mengapa
hari ini orang tidak bisa mendapatkan buah-buah, berkat buah-buah dalam kehidupannya. Mungkin adalah orang itu atau kita gampang menyerah kepada keadaan. Apa yang dialami oleh Terah, dia pergi ke tanah Kanaan. Dan hari ini kalau dia sampai ke tanah Kanaan, mungkin cerita Alkitab menjadi berbeda. Mungkin bunyinya begini, bahwa Tuhan memanggil Terah dan kemudian janji diberikan kepada Abraham. Tetapi Alkitab tidak menulis tentang pernyataan Tuhan memanggil Terah karena dia berhenti akan panggilannya karena kesedihan yang dia alami dalam kehidupan dia. Hari ini brother sister, banyak sekali orang bisa berhenti perjalanan rohaninya dan kehilangan buah-buah dalam kehidupannya karena keadaan. Dan keadaan itu bisa banyak hal. Bisa karena masalah keluarga, bisa karena kehilangan orang-orang dikasih atau kematian, bisa karena banyak usaha mungkin lagi bergumul, bisa karena sakit penyakit, bisa karena disakiti oleh orang lain, bisa karena keadaan jemaat, keadaan ministry yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Bisa siapa saja, bisa apa aja, dan bisa siapa saja. Tetapi keadaan emosinya, suasana emosinya, perasaannya menjadi begitu kuat sampai dia berhenti dia memilih untuk berhenti melanjutkan perjalanan rohaninya karena suasana hatinya, suasana emosinya. Dan dia berhenti karena keadaan. Saya lihat banyak juga di antara kita yang bisa semangat dalam perjalanan rohani kita. Kita bisa berhenti hanya karena hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Khotbah terlalu keras bisa buat orang berhenti loh. Teguran yang terlalu keras, orang bisa begitu. Bisa juga adalah disakiti atau keadaan yang tidak diharapkan. Atau bahkan kita mengalami trauma. Kita kehilangan orang-orang kita kasihi. Dan kita berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Percaya kepada rancangan Tuhan. Karena kita berhadapan dengan situasi dan keadaan yang membuat hati kita menjadi pedih, sakit hati dan lain sebagainya. Hal yang kedua yang bisa membuat kita berhenti perjalanan rohani kita. Dan kita berhenti untuk mendapatkan berkat-berkat itu. Berkat-berkat berupa buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Adalah karena kita mungkin cepat mau berhenti dan tidak lagi mau berjuang. Supaya kita terus melewati dan sampai kepada tanah perjanjian itu. Hal yang ketiga yang saya mau sharing. Contoh yang ketiga adalah Esau. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu karena aku lelah. Coba kita pikir baik-baik brother sister. Kalau orang itu lapar, bisa nggak dengan menghirup makanan kamu kenyang? Bisa. Menurut saya ini berlebihan kata-katanya. Lihat, aku hirup saja aku kenyang. Karena aku lelah. Jadi menurut saya itu tidak masuk akal. Tapi ini tindakan yang berlebihan. Aku cium baunya aja aku pasti udah kenyang. Oke? Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulunganku itu? Pertanyaan saya sederhana. Emang orang bisa mati karena kelaparan di rumahnya sendiri sementara makanannya banyak di rumahnya? Mana bisa? Kamu datang ke rumah, lagi masak, kamu bilang, aduh aku lapar dan mau mati aja rasanya. Sebentar lagi aku mau mati. Kan makanan ada. Dia kalau tidak dapat dari Yakub, ada mamanya, dia bisa minta dari mamanya. Kan ada makanan juga di situ. Tapi lihat betapa sikapnya. Jual, kata Yakub. Esau bilang, saya juga mau mati ntar lagi, ya buat apa gunanya hak kesulungan itu? Dan Yakub bilang, bersumpah dahulu kepadaku. Nah ini kan kalau orang kan lihat bahwa ini intensitas serius banget ini nih. Pertama dia bilang adalah jual.
Terus kemudian dia bilang, sumpah dulu baru saya mau kasih. Ini berarti kan intensinya serius banget ini. Dan harusnya orang kalau sudah bilang, lu sumpah dulu, itu kan berarti, wah, sebentar dulu ini serius banget ini. Tetapi Esau berkata, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu ia pergi dan berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Apa yang terjadi di sini, brothers and sisters? Bagaimana bisa seorang anak sulung, dan saya percaya dia mengerti karena budaya Alkitab adalah budaya anak sulung, dan saya bicara dalam konteks kitab Kejadian. Jadi dia ngerti bahwa dari pesan yang disampaikan oleh Abraham kepada Ishak, maka dia ngerti bahwa itu adalah pesan yang ulang-ulang disampaikan tentang the blessing daripada anak sulung itu. Dia nggak anggap peduli. Dan dikatakan dia memandang ringan hak kesulungannya itu. Poin saya yang ketiga, mengapa orang bisa hari ini kehilangan buah-buah rohani dalam kehidupannya? Karena mungkin memandang ringan akan perjalanan rohani sebagai murid Tuhan. Memandang ringan akan semua hal-hal yang telah Tuhan berikan dalam kehidupannya secara rohani. Memandang ringan akan hal yang penting, yang esensi yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Maka kemudian dia kehilangan itu. Coba kita perhatikan drama yang berikut daripada Esau ini. Pasal yang ke-27 dari kitab Kejadian, ayat 32 sampai 38. Tetapi kata Ishak, ayatnya ini setelah berkat diberikan kepada Yakub, sekarang Esau datang. Siapakah engkau ini? Sautnya, akulah anakmu, anak sulungmu. Perhatikan baik-baik. Sekarang baru dia klaim anak sulungnya. Tadi dia bilang apa gunanya anak sulung itu? Karena dia mau klaim anak sulung itu. Lalu terkejutlah Ishak dan dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Statementnya dia akan tetap. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepadanya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Kalau tadi, aku mau mati ini apa gunanya kesulungan? Ambil aja. Sekarang hak sulungku, berkatilah aku ini juga Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampas dan sekarang dirampas pula berkat yang untukku. Pertanyaan saya gini, emang dia ditipu oleh Yakub? Dia ngaku sekarang ditipu, padahal kan dia itu perdagangan, dia tuker. Dan Yakub sampai bilang, lu sumpah dulu. Ya apa gunanya dia sumpah aja, oke fine, sumpah saya. Kasih buat kamu ya. Sekarang setelah keadaan begini dia bilang dia tipu saya. Sementara yang terjadi adalah it's a fair trade, it's a trade, itu perdagangan. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab, Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Saya bisa bayangkan perasaan daripada Esau. Karena dia nggak punya apa-apa lagi. There is no blessing yang diberikan kepada dia. Tidak ada hal yang bapaknya bisa berikan. Dia bilang nggak ada. Tapi dia bilang emang blessing cuma satu itu doang. Bapaknya bilang nggak, cuma itu doang.
Dan dia bilang, ada nggak yang lain? Adakah yang lain aja? Boleh nggak? Bapaknya bilang enggak. Ya itu aja. Dia akan menjadi tuanmu. Memang itu berkatnya. Dia akan punya gandum dan anggur. Dia yang punya semuanya. Blessingnya sudah kasih kepada dia. Buah-buah sudah dikasih. Buah keturunan itu sudah dikasih kepada dia. Dan Esau menangis dengan suara keras. Sama juga brothers sisters. Ketika kita menghadapi kenyataan, kita kehilangan buah-buah itu dalam kehidupan kita. Dan kita menyesali dengan suara yang keras, kita menangis. Persoalannya adalah sudah selesai. Segalanya sudah berpindah dan bukan lagi merupakan hak dan kewenangan kita. Hari ini berarti sering kita bisa kehilangan akan buah-buah dalam kehidupan kita. Karena kita memandang enteng, memandang ringan akan apa yang diberikan kepada kita. Memandang ringan kehidupan sebagai murid Tuhan. Memandang ringan kehidupan sebagai orang-orang yang mendapatkan berkat itu. Memandang ringan akan semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apa saja kita anggap itu biasa. Take it for granted barangkali. Sama seperti Esau. Ketika dia kehilangan. Ketika dia menyesali. Sudah tak bisa lagi waktu diputar. Sore ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya mengajak kita. Apa yang membuat kita tidak bisa berbuah sebagai murid Tuhan? Apa yang membuat kita bisa kehilangan akan janji-janji akan buah-buah kehidupan, buah-buah dalam kehidupan kita? Mungkin seperti yang cerita daripada Kain, Terah, dan juga Esau. Kita memiliki rasa atau kurang memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Kita adalah orang yang menyerah kepada keadaan. Kita menganggap enteng hidup sebagai murid Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita anggap enteng itu. Sehingga kita kehilangan buah-buah itu. Dan walaupun kita seperti Esau, kita menangis dengan sangat. Keadaan sudah tidak bisa berubah lagi. Kita masih bisa mengubahkan masa depan. Tetapi tidak dalam pandangan seperti yang terjadi berkat kepada Esau itu. So 3 hal. What can make you have fruitful and spiritual life? Sekarang saya mau bicara dalam bahasa yang positifnya. Bagaimana kamu dan saya bisa memiliki kehidupan rohani yang dipenuhi dengan buah-buah. Yang pertama adalah waktu kita mau respect kepada Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan. Memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena reference kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Kita orang yang memiliki yang namanya tahan uji, punya iman. Kita walaupun keadaan apapun kita hadapi, kita memutuskan untuk setia. Resilience, kita mau berjuang di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, waktu kita mau bertanggung jawab atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Be responsible atas semua yang kita terima, semua panggilan, semua kehidupan sebagai murid Tuhan. Kita mau responsible. So respect, resilience, dan responsible. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ajari kami untuk bisa menjadi orang-orang yang tahu menghormati Engkau. Orang-orang yang tidak menyerah, tidak gampang menyerah kepada keadaan, dan orang-orang yang betul-betul mau bertanggung jawab atas semua panggilan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami tidak seperti Kain, tidak seperti Terah, atau seperti Esau. Sebaliknya, kami memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan buah-buah rohani yang mengimpact banyak orang. Sertai kami semua. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak hidup up to your expectation. Tapi bantu kami untuk kami terus bertumbuh dan berubah. Sehingga menjadi murid-murid Engkau yang memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus. Sebentar lagi kita akan memulai perjamuan kudus untuk mengenang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua di dunia ini.
Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan satu ayat di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam sukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebentar lagi saya akan mengajak kita semua untuk mendengarkan sharing daripada saudari kita dan juga istri saya, Nagani Kandau, yang biasa dipanggil Leng. Apa arti salib dalam hidupnya sebagai seorang Kristen. Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Nagani Kandau, di mana orang memanggil saya biasa dengan Leng-Leng. Bersyukur pada Tuhan, di mana Tuhan juga memberkati saya, sebuah keluarga kecil, suami yang begitu mengasihi Tuhan, dan seorang anak yang beranjak remaja berusia 15 tahun. Dan saya juga diberkati, di mana Tuhan menempatkan saya bersama suami di dalam jemaatnya, yaitu GKDI Tangerang. Dan juga kami mendapatkan satu kehormatan bisa membimbing satu grup menikah di Modern Land, dan juga membimbing ministry remaja. Pada pagi hari ini saya akan membagikan arti salib dalam hidup saya. Arti salib dalam hidup saya melambangkan tentang ketulusan, ketekunan, dan kesetiaan. Belajar tentang ketekunan dan ketulusan, saya belajar dalam grup menikah Modern Land, di mana pada masa pandemi ini, masa yang tidak mudah. Satu persatu orang mulai terjangkit virus COVID-19, juga keluarganya, tidak terkecuali kami. Ibu mertua saya, Mama dari Dani, juga sempat terpapar COVID-19. Namun berkat doa, ketulusan, ketekunan jemaatnya, akhirnya ibu kami sembuh. Bahkan sekarang sedang belajar Alkitab dan mulai belajar untuk berjemaat. Kami sangat mengucap syukur. Belajar dengan ketekunan dan ketulusan, saya juga belajar di dalam grup menikah Modern Land. Saat satu persatu terpapar COVID-19, saya pribadi sempat merasa lelah. Namun bersyukur adanya pembimbingan. Saya dibimbing dan saya dikuatkan. Dan juga di dalam grup Modern Land, mereka saling menguatkan saya juga. Kami berdoa bersama, memberikan semangat, drop makanan, vitamin, yang akhirnya satu persatu juga sembuh. Puji Tuhan. Walaupun sekarang juga kami masih sama-sama saling menguatkan, saling menguatkan. Masih ada yang terjangkit virus COVID-19. Kami terus berdoa, terus menguatkan juga. Arti salib bagi saya juga bicara tentang kesetiaan. Izinkan saya untuk membagikan satu cerita seorang saudari yang sangat menginspirasikan di dalam grup menikah Modern Land. Saudari ini bernama Azrina Tambunan. Orang biasa memanggil dia Rina. Sangat bersyukur saya mengenal Rina. Rina banyak membantu saya di dalam grup, di dalam ministry remaja. Saya sangat mengucap syukur di mana Rina mau join, bergabung bersama para mentor untuk membantu para remaja di dalam usia yang tidak muda lagi. Gak itu saja, seorang Rina bukan dalam keadaan fisik kesehatan yang optimal dalam mengambil tantangan untuk melayani anak-anak remaja. 6 tahun terserang stroke. 2 kali sudah mengalami
serangan stroke. Dan juga terakhir, dia mengalami penyakit diabetes. Di dalam kelemahannya, dia setia. Di dalam fisik dia yang gak optimal, dia tetap memberikan yang terbaik. Dia setia dalam perkara kecil. Dia tetap melayani, tetap memberikan firman, membagikan firman, berdoa, mengajak para remaja untuk saat teduh bersama, bahkan membuka rumahnya untuk para remaja. Seorang Rina sangat menginspirasikan saya secara pribadi. Tapi Tuhan berkehendak lain. Pada tanggal 6 Juni 2021 kemarin, Tuhan memanggil dia pulang. Rasanya memang masih gak percaya, tapi saya sangat berasa bersyukur saya bisa belajar kesetiaan dari seorang Rina. Di mana Rina dalam jam-jam terakhirnya, pada pagi hari, dia masih mau membagikan sembako terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak selfish, dia tidak memikirkan dirinya. Pada akhir hidupnya dia masih mau melayani. Kesetiaan dia terhadap orang-orang, kasihnya terhadap orang-orang sekitar, itu sangat menginspirasikan saya secara pribadi. Rina telah mengakhiri perjalanan pertandingan imannya dengan benar, sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Kesetiaannya dia sangat menginspirasikan. Pada tanggal 6 Juni, dia telah kembali ke rumah Bapa. Dia meninggalkan seorang suami yang sangat mengasihi Tuhan juga. Suami ini bernama Suparno dan 2 anaknya, Dev dan Nesha. Dengan kesetiaan Rina di masa-masa hidupnya, itu juga menginspirasikan untuk kedua anaknya. Saat ini, Dev dan Nesha juga tetap mau mengambil peran untuk mengenal Tuhan lebih dalam, belajar Alkitab, dan terus konsisten untuk terus berjemaat. Sangat mengucap syukur untuk hal ini. Dan saya percaya kesetiaan dia juga membuat saya belajar tentang arti salib, melambangkan kesetiaan, ketekunan, dan ketulusan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Kristus untuk mempersiapkan roti dan anggur sebelum kita memulai perjamuan kudus pada hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat di 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Setelah ini kita juga akan melakukan persembahan untuk membantu misi daripada Tuhan dan juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita.
Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhanku Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha Kuasa di sorga, pencipta langit bumi dan segala isinya, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hikmat, rahmat, berkat yang Kau telah anugerahkan kepada kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang Maha Mulia Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, dari komuni ini kami belajar tentang arti kesetiaan, arti ketekunan dan juga arti ketulusan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen Tuhan. Biarlah salib Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau adalah Tuhan yang tulus, Engkau adalah Tuhan yang juga tekun Tuhan di dalam mengasihi daripada kami Tuhan. Bantu daripada kami Tuhan ketika kami mungkin mengalami hal yang tidak mudah Tuhan. Kesulitan bahkan penderitaan yang tidak gampang yang kita alami baik secara fisik maupun bukan secara fisik atau dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan kami. Bantu kami selalu ingat Tuhan, justru bahwa di dalam kelemahanlah, di dalam penderitaan dan kesulitanlah Tuhan, nama Engkau dimuliakan Tuhan, dan kita pun dikuatkan Tuhan. Kita pun menjadi orang-orang dan murid Yesus yang semakin bertumbuh Tuhan, yang semakin menggantungkan kekuatan kita Tuhan hanya kepada firman-Mu, hanya kepada salib Kristus Tuhan. Terima kasih banyak untuk hari ini Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus saya berdoa bersyukur Tuhan. Amin. Brothers and sisters, sebuah lesson yang luar biasa. Mari kita belajar, semangat, aplikasikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita semua bangkit berdiri, kita semangat puji Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita ajaib? Let's sing this song. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dalam pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, brothers and sisters, lebih semangat lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, segenap jiwa kita, segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atas
memberkati. Mari kita berfellowship. Gather in this place, it's only by your grace. You have taken us, you have sheltered us. Gather in this place, it's only by your grace. We will overcome until His kingdom come. Not because of who I am in the past, it's all because of your love for me and surpass. We are chosen to be His people. We are chosen